Ya, kemarin kita kedatangan seniman Ibu Eva, istri dari Pak Budi Dalton. Ya, beliau tertarik daripada BioBlend ini. Dan BioBlend ini adalah mesin untuk penghancur sampah, ya, sampah dapur, sampah organik. Ya, saya ternyata ini dapat respon baik di beberapa kalangan. Namun saya ulang-ulang untuk menyadarkan orang pakai BioBlend di Indonesia ini sangat-sangat sulit. Karena orang kita ini udah terbiasa hidup mengandalkan orang lain. Beda dengan orang hidup, ya termasuk saya yang sudah sering kita hidup di luar negeri, ya kita menganut gaya disiplin, gaya mandiri, gaya menghidupi diri sendiri dan sebagainya. Itu untuk jangan ngomong untuk nyadar. Ini market ini bukan untuk market menengah bawah, tapi saya sasar untuk menengah atas. Banyak juga orang yang menengah atas, bahkan atas, saya bilangin. Itu nggak peduli sama lingkungan. Jawabannya ringan. Apa? Ngapain ada tukang sampah? Ngapain ada dinas kebersihan? Tapi dia nggak mikir kemampuan pemerintah itu ada batasnya. Kemampuan mobilitasnya atau transportasinya mobil sampah itu juga ada batasnya. Seren sampah sesuai dengan kehidupan makin modern, sampah akan makin banyak. Sehingga mobil itu tambah terus pun dia akan kurang. Ya, ini ingatkan ya, mobilnya juga akan terus kurang. Maka sering sekali sampah di satu penampungan, kenapa sampah numpuk? Lagi nunggu mobil, Pak. Mobilnya belum datang, Pak. Mobilnya lagi sibuk, Pak, dan bla bla bla. Dan pemerintah mau belikan satu mobil lagi, tambah lagi mobil satu, itu kan beban. Ya. Itu gara-gara apa? Gara-gara orang tidak peduli semuanya. Coba kalau semua orang peduli, seperti yang bisa di shoot di sini nggak, di kamera itu masalah soal video sampah kemarin. Nah, jadi dengan sampah seperti tadi, setiap rumah satu kresek aja kita buang, kita di blend sendiri di setiap rumah, ya. Itu dikalikan 1.000 orang, dikalikan puluh 1.000 orang, dikalikan ratus 1.000 orang, dikalikan juta orang. Itu sangat-sangat memberikan mengurangi beban daripada dinas kebersihan. Kebanyakan apa? Kan saya udah bayar tukang sampah. Nah, kan saya nanti ada dinas yang ini. Ini semua mengandalkan seperti itu. Nah, coba bayangkan, satu orang, satu rumah, satu kresek, ya. Kita di blend. Dan saya kemarin ada ide satu. Ide saya itu apa? Coba diambil skala untuk level RT. Ya, silakan. Level RT. Satu RT kurang lebih 30 sampai 50 kakak. Ya, satu RT. Tidak usah semua orang beli. Satu RT, ya, beli satu ini. Ya, tempatnya di mana? Ya mungkin, kan ada juga setiap RT mungkin pos jaga, atau mungkin pos keamanan, atau mungkin di garasi salah satu warga, mungkin yang tidak terpakai. Bisa dengan pemahaman tadi, semua warga ya misalnya diseragamkan
setiap jam 9 sampah kumpul, dibawa ke satu RT, ya, setiap RT satu ini, tiap orang bawa satu kresek. Cobalah belajar untuk apa? Di kilo misalnya, 1 kilo 2.000 atau 2.500. Kamu parkir aja harus bayar kok. Ya, parkir harus bayar. Masa 2.000 perak satu hari kamu nggak mau ngeluarin duit? Ya kan? Sampah ada 2 kresek atau 2 kilo, ya bayar 4.000 atau 5.000. Semua di blend di sana. Hasilnya nanti bisa dilihat di videonya. Itu bisa ditampung, ya, bisa ditampung, dibawa pulang, dimasukkan ke pot masing-masing, ya, di pot masing-masing. Tumbuh tanaman kamu jadi subur dan jadi bermanfaat. Kalau kamu nggak mau bawa pulang karena nggak punya tanaman, nggak mau apa, itu yang di pos tadi, di pos pos jaga tadi, sampahnya bisa dikumpulkan di satu drum. Nanti kamu diplastikin bisa dijual sebagai pupuk. Atau kamu malas, nggak mau ini, langsung larutkan ke saluran itu. Kualitas tanahnya jadi akan lebih baik. Karena tidak ada sampah yang busuk. Nah, itulah yang saya ceritakan seperti ini. Kalau setiap RT sampahnya udah di blend di setiap RT-nya, ada sampah nggak? Sampah organik ke tukang sampah? Ada nggak? Nggak ada kan? Kan udah diolah di sana. Nah, terus juga kalau di RT nggak ada, di kelurahan, di RW ada nggak? Kan setiap RT-nya udah setiap RT-nya udah di blend masing-masing. Di level RW-nya ada nggak sampah? Hah? Nggak ada kan? Kalau di level RW nggak ada, di kelurahan ada nggak? Jangan sekarang, nanti di pause dulu. Ya? Jalan nggak? Ada nggak di kelurahan sampah? Nggak ada, ya kan? Nah, kalau di kelurahan nggak ada atau di tempat penampungan sementara tidak ada, beban mobil sampah akan lebih ringan nggak? Iya. Ringan kan? Iya. Nah, pengeluaran daripada pemerintah daerah untuk beli mobil itu anggarannya akan lebih bisa ditekan. Nah, terakhir, ada nggak kalau dari penampungan ini karena sampahnya nggak ada nggak penumpukan di TPA? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, itulah yang saya himbau di setiap RT beli satu. Dengan adanya 2.500 tadi, saya udah kalkulasikan. Kalau 2.500 satu orang per hari dibebankan tadi, 1 bulan berapa? 30 kakak ya? Ya. Dikali 1 bulan 2.250.000. Kalau 30 kakak aja dapat pemasukan 2.250.000. Seren mesin ini 375. Berarti 2 bulan modalnya udah kembali. Nah, terus ke depan minta pisau. Ke depan, resikonya daripada mesin ini adalah pisau. Jadi untuk pisaunya itu kurang lebih kalau mungkin setahun sekali aja beli, cuman pengeluaran 400 ribuan kurang lebih. Jadi ini adalah solusi untuk menekan sampah. Ininya, pisaunya. Ini pisaunya. Nah, coba lihat kan. Jadi dengan skala kecil
yang mungkin tidak dianggap oleh orang lain, bahkan oleh pemerintah daerah yang cuman sibuk membersihkan kali, sibuk suruh orang luar negeri tinjau sana, tinjau sini. Kerepotan, Bo. Kalau setiap RT ini ada ini, lurah di tiap RT ini, sampah kamu akan kurang nggak? Saya tanya. Kurang, Pak. Udah kurang. Jadi nggak usah mikirin beli mesin besar, duit aja lu nggak punya lu ah. Sampah udah ganti berapa kepala daerah nggak pernah beres-beres. Coba ini menggunakan ini setiap RT instruksikan daripada pemerintah daerah. Adakan ini setiap kelurahan. Coba tes uji coba 3 bulan gimana hasilnya. Ini solusi terbaik. Kamu buka TPA, kiranya orang ridho buka TPA? Nggak ada yang ridho kamu. Pasti di demo orang, dan rumahnya bau. Dan itu bukan solusi. Di kita ini udah sampai TPA, cuman suruh orang milah-milah di sana juga itu sampahnya nggak pernah berkurang. Nah, jadi yang ada di setiap rumah nantinya setelah bisa sampah ini terurai, sampah organiknya, nah diajarkan orang nantinya atau melalui satu, ini bisa dibantu oleh petugas tukang sampah, sehingga tukang sampah itu juga tetap punya kerjaan, tidak kehilangan kerjaan. Nah, di samping nunggu sampah datang tadi, nah itu bangsa botol, bangsa kardus, ya dilipat dirapihkan sehingga nanti bisa terjual. Nah, jadi dengan pemahaman tadi, akhirnya semua produktif. Dari kecil dulu, yang paling kecil. Ini ide ini yang menurut saya kalau memang didengar oleh pemerintah, karena ide orang kadang-kadang niat baik belum tentu didengar. Ya. Jadi idenya itu itu mah sepele. Apalagi mohon maaf, duitan, nggak ada duitnya. Udah. Teari orang. Kamu teari, ini masalah ini nggak beres-beres. Orang yang punya duit, nggak peduli ngandelin tukang sampah. Turun dari apartemen, taruh di depan rumah. 2 hari nggak diambil karena mobil rusak, mobil penuh muatan. Nggak sempat ngambil dan sebagainya karena volumenya terlalu banyak. 3 hari di situ, belatung, cacing, busuk, tikus. Kamu piara tikus di situ, karena ada sumber makan di situ. Nah, terus banyaknya sampah tadi, itu orang-orang kaya ini otaknya nggak jalan juga. Saya katakan otaknya nggak jalan juga. Kenapa? Egois. Udah serahkan. Lu baunya sampah, merusak udara, polusi, jadi apa? Penyakit. Lu nggak mikir itu. Ngirit duit nggak seberapa, tapi dia nggak mikirin kesehatan. Kamu lihat, saya berani ngomong begini, rumah saya berlapis-lapis pohon. Untuk filter, salah satu lapis, itu mungkin masih dianggap kurang oleh saya, 2 lapis. 2 lapis masih kurang, masih ada pot-pot yang agak tinggi supaya menambah lagi filter. Supaya apa? Yang ada di dalam rumah saya, udara rumah saya, itu adalah benar-benar 90% itu adalah udara yang sangat bersih. Nah, orang-orang yang kaya tadi ditawarin sama saya ini, buat apa ada tukang sampah? Buat apa ada ini bla 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 bla. Ngeluarin uang ini untuk kesehatan, untuk kebersihan bersama, untuk membersihkan kembali. Itu liatin data kebersihan udara itu yang ada. Kita ini udah buruk banget kualitasnya. Semua orang nggak mau mengulurkan sedikit
pikiran, tenaga untuk gotong royong memperbaiki ini apa namanya tuh udara. Ya, penyakit makin yang aneh-aneh makin banyak. Sekarang banyak penyakit yang aneh-aneh, batuk nggak sembuh-sembuh lah, apalah. Karena masalah apa? Udara kotor. Lah udara kotor tadi akhirnya lu bolak-balik store ke dokter, mending itu duit. Oke, lu punya duit. Anak lu dicekokin terus obat. Apa baik dengan seperti itu? Maka belajar untuk apa? Jangan egois, berpikir jauh. Nah, kembalikan lagi. Ini lagi sibuk ngurusin pembersihan kali segala macam. Kalau kesadaran organiknya udah di-blend, dibersihkan di sini. Kali kamu bersih nggak? Saya mau tanya. Bersih, Pak. Bersih. Nggak usah pakai ahli luar negeri segala macam, nggak usah. Pakailah pemahaman yang sangat rasional. Kenapa? Udah terbiasa bersih, ya. Mungkin pertama-pertama orang akan merasa tertekan. Ya, seperti kalian dulu merasa tertekan. Ya. Karena udah terbiasa, ya bukan ini lagi, ya karena ya harus disiplin. Ya, udah nggak ada beban. Kalau mungkin dulu awal-awal kamu merasa beban. Ini pun sama. Dengan adanya ini harus dibawa di ini, ya RT gerak dong. RW gerak dong, lurah gerak dong, semua gerak, ya nggak usah terus kita hanya melongo jadi orang blow on, ya belajar untuk apa? Ini untuk kehidupan kebersihan bersama. Nah kalau sudah terbiasa bersih, di rumah ada sampah sedikit aja dibersihin loh. Contohlah anak saya, lari. Ada kertas satu, udah lewat, balik lagi dia, ambil lagi itu kertas tadi, masukkan ke tong sampah. Nggak disuruh. Kenapa? Karena terbiasa disiplin seperti ini. Dan disiplin ini perlu dibentuk dari sedini mungkin. Kalau kamu orang tuanya jorok, anaknya pasti jorok. Itu nggak pernah hukumnya. Orang tuanya jorok, anaknya bersih, itu nggak pernah. Seperti kamu, bapaknya merokok, melarang anak merokok, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Saya pastikan itu nggak mungkin. Maka untuk masalah seperti ini, itu perlu kerjasama untuk bisa apa? Lingkungan bersih, jauh daripada penyakit, jauh daripada ke dokter. Nah, sehingga pengeluaran ke dokter sekarang bukan uang sedikit. Setiap kamu ke dokter, dokter sama obat, jangan ngomong profesor ya, 500.000 loh. Ya, sekali ke dokter profesor 500.000. Anak ahli ke anak ke dokter spesialis, ya, profesor 300. Obat. Nah, terus kamu tahu sendiri ke rumah sakit sekarang. Begitu kamu baru aja masuk, langsung apa? Selang keluar semua. Bukan hanya ini, langsung lab opo, wah dibikin spektakuler, dibikin heboh. Keluar berapa? 2 juta, 1 juta. Itulah yang ini. Uang, oke, kamu punya duit. Ya, kesehatan kamu begitu mahal harganya. Dan salah satu kesehatan kamu tuh dari bersihnya udara. Berseliweran semua sampah, organik, kotor, segala macam. Bagaimana mau memberikan satu udara yang segar? Kita kan pernah sekolah, otak dipakai dong. Banyak orang mewah, rumah mewah. Tahu-tahu apa? Gunukan sampah di situ semua yang tidak bisa diurai dan tidak bisa dibawa oleh dinas kesehatan. Sekitar situ bau. Dia apa? Masih cuek aja. Cuman itu sampah itu nggak kebawa. Bukan itu, tapi itu berhari-hari kamu ciumin udara seperti itu. Bagaimana kamu punya fisik yang prima?
Makanya ini yang meeting, yang sering ngantuk, saya suruh keluar. Ya, udah kondisinya jelek, omset nggak ada, loba izin, suruh keluar. Sebentar lagi suruh tekan pengunduran diri. Sampah ini, saya sering bilang, ya, cobalah setiap meeting ini saya arahkan ini untuk apa? Untuk pengetahuan kamu, untuk supaya kamu lebih cerdas dalam hidup. Bagaimana kamu mau pintar? Ya, sekujur badan kamu tuh penyakit semua. Fisik kamu nggak bisa nerima, nggak bisa nyerap. Kamu ingin punya fisik yang sehat, yang strong, yang selalu semangat. Ya, harus punya fisik yang sehat. Nah, termasuk dari kebersihan hidup, pola hidup, pola makan. Jauhkan begadang, jauhkan makanan yang terlalu berlemak, bersantan. Jauhkan daripada makanan yang akhirnya menjadikan tubuh kita terus menjadikan tidak terkendali. Nah, tubuh kamu sehat, baru bisa berpikir. Kalau tubuh kamu tidak sehat, bagaimana bisa berpikir? Nah, hukumnya adalah, untuk sehat ya harus bersih. Tidak ada tidak bersih badan, kita punya badan tidak sehat, bagaimana bisa untuk berkarya? Jadi inilah, jangan menganggap sampah ini adalah hal yang sangat sepele. Jangan. Ini sampah ini sangat mengganggu sendi-sendi kehidupan kita, termasuk daripada tadi, ya. Kenapa saya sangat senang saya tinggal di di rumah saya di atas. Dan terus juga saya di kantor di sini. Kenapa saya begitu ngotot mendapatkan rumah kantor di sini? Karena sebelah kantor ini adalah taman kota yang oksigennya cukup, ya. Maka begitu ada sampah bertumpuk di sini, saya teriak-teriak sini, pindah, jangan di sini. Ini biang penyakit, biang kotor, biang segala macam. Pindah. Kenapa? Saya ingin udara sehat, memberikan semangat hidup yang lebih optimis begitu. Sekali lagi ini sampaikan kalian ke konsumen. Ini bisa juga jadi, jangan anggap ini nggak bisa jadi uang, ya. Andai kata nih kamu di satu jalan, ide kan, gimana kalau saya nanti ngeblend sampah kamu organik, ya, timbangan mana? Beli timbangan satu yang kecil, cuman kurang lebih 80.000, 50.000 juga ada, ya. Oh ya, nanti bawa itu, ini semua tiap pagi diperiksa, dia punya peralatan. Ya, ditimbang sekilo 2.500. Itu bisa jadi lahan usaha. Kamu bilang, ini saya tadi bilang 30 kakak, ya. Kamu bisa himpun 30 kakak. Kamu blend di situ. 30 kakak 2.250.000. Kalau 50 ya kamu tinggal dihitung. Ya. Kalau 50 kakak berapa itu? Nah, ini kan timbangan seperti ini. Ya, timbang sekilo 2.500. 3 juta kalau 50 kakak kamu. Daripada kamu ngeluh-ngeluh usaha sepi, putar otak kita. Bisa jadi uang nggak? Ya, daripada sampah bau, bagaimana di blend tuh. Kayak itu dulu apa? Minuman apa itu? Air apa itu yang isi ulang? Ada bisa ini. Ya, seperti laundry. Ya, ini kalau itu cuci baju, ini cuci ngeblend sampah. Bisa jadi lahan usaha. Nah, sampaikan sama toko, belajar untuk apa? Berpikir, jangan gengsi, oh sampah malu. Jangan. Yang harus malu itu bukan sampah. Yang harus malu itu apa? Akhlak, mental, moral, iman. Itu yang harus malu.
perbaiki akhlak, mental, moral, iman. Kerjaan sampah segala macam, nggak usah malu. Nggak ada yang perlu malu lah. Ya, cuman kalau usaha ini harus kasih tahu sebelum dimasuk ke blend ini, harus punya satu loyang. Dibuka dulu di loyang tadi, ada nggak paku. Nah, karena ini nggak boleh masuk paku, nggak boleh masuk kertas, nggak boleh masuk plastik dan bling, ya, atau kaca pecahan. Lain daripada tadi, saya akan lihatkan apa aja yang bisa di blend di sini. Silahkan kamera dilihatkan ke sana. Coba dibesarkan itunya kameranya. Maaf, istri dari Bapak Budi Darton. Langsung dari blend ininya aja. Nah, ini bermacam-macam makanan, termasuk daripada. Jadi ini alatnya adalah apa? BioBlend, ya. Jadi ini ada Suaranya untuk besarin. solusi untuk menghancurkan sisa ya Bu ya, sisa makanan sampah dapur atau sisa makanan dapur lah ya, yang berupa sisa sayuran, sisa kulit buah, cangkang telur, tulang ikan, ayam, tulang ayam, sisa sayuran ya, teh sama serbuk kopi, ya, juga bisa. Nah, ini kita sedang ini hal yang kita umum setiap hari ya, karena ini yang membuat ini semua sampah kulit kita jadi bau. nanas, Ini, karena tidak pepaya, dibuang langsung atau semangka, menumpuk di ya, TPA atau apa. tulang Ini yang ikan, mengakibatkan tulang kuman, ayam, penyakit juga, lalat ya, juga, dan sayur-sayur, Kota Bandung tuh cangkang ini. telur, Silakan apapun kita itu mulai ya. bisa masuk. Kebetulan kita hari ini kedatangan tamu agung, Ibu luar biasa. Terima kasih Ibu Eva, suami dari Bapak Budi Darton, budayawan kita. Maaf, istri dari Bapak Budi Darton, budayawan kita ya. Nah, kita lihat tuh. Itu dalam berapa satu menitan aja udah beres. Langsung Bu. Tuh itu kan langsung jadi bubur. Dan itu bisa jadi pupuk dan bisa jadi juga langsung bisa dibuang kalau nggak mungkin nggak mau digunakan. Ya, ini Bu Eva. Nah, jadi siapa tahu kalau teman-teman punya masalah dengan masuk ke mesin ini, nanti tinggal jadi kayak gini nih. masalah hidup ya Bu ya, melebur. Nah, karena ini adalah organik, jadi ini lembut bisa tuh, juga sebagai buat bubur pupuk, dan buat tidak akan pelet, menyumbat makanan daripada ikan. saluran Jadi bisa air. juga nanti didaur ulang Bu, kalau memang tidak ingin langsung dibuang. Tapi kalau saya tidak mau susah, langsung ke pembuangan bisa. Tulang ikan, tulang ayam, sayur, telur, Cangkang telur, tulang ikan, tulang ayam, nasi, sisa nasi, Kopi, kulit buah, teh. sisa kopi, sisa teh, kulit sama sayur. Ini yang umum kita makan sehari-hari. Itu langsung hancur. Intinya air terus mengalir ya Bu ya, jangan tidak mengalir karena harus mendorong si sampah tersebut. Dan dalam tadi yang numpuk tadi cuman mungkin kalau hitungan detik ada berapa ya? 10 detik ada? Ada ya. Dan mana tadi saringan? Mat. Nah, ini dikasih air. Nah, ini Bu. Nah, ini sudah hancur, langsung ke pembuangan air atau Nah, itu selokan. berbentuk bubur itu, lembut ya. ya kayak bubur. Kalau mau ditampung jadi pupuk organik, kalau mau dihancur ke saluran air dibuang langsung. Ini pun kalau mengendap di aliran sungai ataupun tanah. Ini sekali lagi tidak akan coba jadi yang apa-apa, satu Bu. lagi yang Karena ada mungkin kan mixu itu, sudah aman, yang boba unsur itu. haranya bersatu dengan tanah ya Bu Oke. ya. Yang Nah, satu lagi dicoba. Ini ada yang kemarin untuk boba itu ya. Yang ya, jadi ini yang usaha mixui segala macam, yang usaha minuman itu kan bubble-nya itu kan lengket-lengket ya. Itu kadang-kadang dia nggak mau nggak mau hancur. Ya, jadi malah dia nutupin lubang ini. Nah, jadi ini kita Lagi kemarin di live dicepetin Sinarjaya aja, hari ini, dipercepat. kebetulan langsung kita ke kedatangan medianya. tamu istimewa cucian piring dan ujungnya Nah, akan ini ada babanya, masalah coba. di saluran pembuangan karena ini tidak bisa lalu begitu saja. Boba ya. Jadi boba, harus boba. dibantu oleh si solusi cerdik, si solusi pintar
zaman sekarang untuk mengatasi masalah sampah dapur ya, sisa makanan, yaitu Polentek BioBlend. Ya, gak tunggu lama, yuk kita lihat proses bagaimana cara Polentek BioBlend menghancurkan boba sebanyak ini dalam hitungan detik. Berapa detik kita lihat sudah running ya. Karena boba kalau nggak dihancurin itu dia kaji ya, apa? dia tepung itu dia akan nutupin saluran itu kalau nggak di blend dulu. Banyak kan yang punya perusahaan ini minuman ini sering macet dia punya saluran. Detik, boba yang dimasukkan ke dalam wastafel yang di bawahnya sudah dipasang BioBlend, itu hasilnya langsung hancur. Padahal itu lengket karena boba itu terbuat dari tepung kanji ya. Ini langsung hancur seperti ini. Dan intinya saluran air harus deras ya, supaya mendorong dari sisa boba ataupun makanan yang akan dihancurkan. Nah, Pak Konardi, Ibu Caroline, ini hasilnya boba yang tadi. Mungkin, nah, ini bobanya nanti kita bisa lihat. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, saya jelasin lagi sekali lagi. Ini harus diusahakan kalau ingin lepas daripada satu masalah sampah. Dari yang paling skala paling kecil dulu adalah lingkungan daripada RT. Kalau setiap orang beli, memang ada satu beban. Tidak semua orang sanggup beli. Tapi kalau satu RT ya, dari masa beli hanya duit di bawah 4 juta, ya, 3 juta 750-an kayak gini, dia nggak selevel RT yang nggak sanggup beli ya, bahasa Sundanya teng-tengen lah, ya. Dan ini untuk bisa dipakai, dan ini menghasilkan uang. Kan kita bayar 2.500 per orang. Nah sekarang 2.500 dianggap beban, ya kembalikan lagi teng-tengan juga, ya kan. Nah coba bayangkan, se-Indonesia satu orang satu kresek, kita hancurkan tiap hari. Logika kita jalan ya, itu beban sampah akan sedikit nggak? Kan udah dihancurkan di tingkat RT. Udah setiap RT nggak ada, berarti di RW-nya juga nggak akan ada tumpukan sampah. Kalau di RW-nya bersih, ya kelurahan pun akan bersih. Ya kan? Ini dengan hal kecil kita berpikir positif. Nah, kalau semua daripada pemerintah daerah, daripada ini yang, ya itu juga harus pemerintah daerah yang cerdas, yang punya visi yang lebih, pikiran yang lebih maju. Ya kalau misalnya kepala daerahnya juga pasif, ya udah, ya apa yang mau diperbaiki dari daerahnya, ya. Tapi kalau yang misalnya dia bisa aja role model dulu, misalnya pemerintah daerah, coba di wilayah kecamatan mana diuji coba, lihat hasilnya seperti apa. Kalau memang positif, kenapa enggak ditambah? Beban mobil berapa itu, mobil satu kan mahal, itu kan pakai hidrolik tuh bang, belum biaya solarnya, orangnya, segala macam. Itu beban pengeluarannya sangat besar. Dengan adanya ini justru dieksekusi di daerah, di rumah, sekitar rumah dulu satu. Ini ide ini menurut kalian gimana? Ide ini brilian atau mungkin ide ini berlebihan, atau mungkin ini adalah saya seolah ini cuman alam pikiran saya aja gitu. Kalau menurut kalian seperti apa? Idenya sangat bagus sih Pak, jadi memang dengan duit kecil. Iya, Duit kecil sedikit, bisa menyelesaikan masalah. Itu. Iya kan? Iya. Nah, apartemen, lu bisa beli apartemen, beli dong satu, malu-maluin juga lo. Ya kan? Bisa beli apartemen miliaran, beli segini aja ngeluh. Aduh, kasihan deh lo. Ya kan, banyak orang kaya seperti itu modelnya. Kaya tapi, waduh, untuk segi pengeluaran pelitnya lebih pelit daripada tukang songkrok loh. Ada orang kaya tadi nggak mau keluar uang. Politnya bukan main. Banyak yang seperti itu. Dan apa? Udah terbiasa kita tuh manja, mengandalkan orang lain. Mengandalkan orang lain, mengandalkan
dinas, mengandalkan ini segala macam. Akhirnya apa? Semua pada seren, pada dorong, pada lepas tanggung jawab. Ya ini jadinya seperti ini. Udah ganti berapa wali kota, ya ribut daripada apa itu namanya itu kampanye. Wah solusinya gini. Preknya nggak ada. Apa kata Pak Prabowo apa? Omon-omon. Logikanya, kamu pikir satu RT beli ini berapa sih? Itu kan bukan harga miliaran, bukan harga puluhan juta, cuma harga berapa juta perak. Dan solusinya spare partnya ada, dan logikanya pupuknya bisa dijual, bisa dimanfaatkan. Mas, di blend ya, saya pupuknya bawa pulang, mau saya untuk tanamannya jadi bagus, iya kan? Jadi sehat. Iya. Nah, terus juga nggak mau di blend, nggak mau dibuang ke saluran air, dan nggak akan bumpat karena dia udah berbentuk bubur. Kan dia bisa ditampung pakai drum, pakai apa nanti sama dia dijualin ke tempat bunga, kemana yang ya ke tempat pertanian apa yang mungkin memerlukan. Apa itu kan bukan solusi? Kan nggak ada yang muluk-muluk, cara berpikir saya ini nggak ada yang muluk-muluk, simple tapi sangat produktif, ya. Nah kalau toh disalurkan langsung ke saluran itu, air juga si tanahnya juga jadi subur karena bukan bukan dialirkan dengan air busuk, kualitas tanah akan jadi lebih baik. Apakah ini saya sedang bermimpi? Tidak. Ini kalau bisa dilakukan semua RT, insya Allah sampah akan mengurang. Minimal 50%. Nah itu saya mikir lagi, kalau 50%, terus mau bawa sampah apa lagi ya ke TPA kalau dulu semua udah dieksekusi di setiap RT? Ya kan? Nah, iya. Kalau tadi untung 3 juta kalau 50 KK misalnya kan. Beli pisau setahun, taruhlah beli pisau setahun 2 kali lah. Sekarang itu kalau misalnya 3 juta 1 tahun berapa? 36 juta. Iya. 36 juta beli pisau 2 kali 800.000. Ya kan? Sama listrik lah kurang lebih 2 juta lah udah. Ya, masih ada berapa? Ya, bayar listrik, bayar apa kan? Ini kan 800 watt ya. Ya, itu kalau kerja. Kalau nggak kerja kan nggak ada beban listrik. Masih 30 jutaan satu tahun keuntungan dari ini. Yang fotokopi, yang ngeluh. Ini solusi. Kamu aktif datang ke rumah-rumah, gedung-gedung itu. Ayo bawa sini, saya blend di tempat saya. Jangan gengsi, jangan malu. Karena gengsi itu justru membuat kita jadi sengsara. Kenapa hidup sekarang bebannya makin berat? Karena orang terlalu banyak cita-cita, keinginan yang terlalu berlebihan. Karena berlebihan tadi hidupnya jadi susah. Karena apa? Kita ngukurnya orang kaya. Kita pengennya kayak artis, pengennya kayak apa? Minimal kan KW-KW saya punya. Padahal kemampuannya belum sampai ke sana. Ya akhirnya ya menggulung diri sendiri. Sedangkan untuk hidup sehat ini memberikan dampak yang sangat-sangat luas. Kesehatan, terhindar dari dokter, pola makan yang baik, ya terus juga belajar seperti rumah saya walaupun punya uang ya untuk beli sayuran, ya saya bukan orang kaya, tapi minimal saya untuk beli sayuran, saya mau apa? Mau sosin, mau pakcoy, mau seledri, mau daun bawang, mau timun, mau terong, mau apa? Di rumah saya ada. Cengek, malah kalau bahasa gayanya apa? Surplus cengek gitu saya. Kalau bahasa kelas negara tuh surplus. Kenapa? Cengek saya banyak banget, berpuluh-puluh ini. Wah itu
Cengek saya itu bisa berkantong-kantong besar itu, nggak habis-habis. Tetangga boleh ambil minta sama saya. Pada cengek mahal. Itu semua apa? Niat sebetulnya dalam hidup. Kalau sekarang malas, malu, gengsi, ya lu mati sendirilah. Banyak saya contoh juga, makan pinggir jalan, pakai mobil, nggak mau turun, Mas. Mie nasi goreng 1 ya, nanti bawa ke mobil ya. Kaca tutup, makan di dalam. Apa? Malu dong, pakai mobil makannya. Kalau saya peduli amat saya. Saya mau makan apa? Nasi goreng, mau mie godok, mau beli apalah mie tek-tek apa segala macam, mau makan soto, mau apa. Saya nggak peduli. Turun aja saya. Orang mau ngomong apa, emang urusan apa sama lo? Duit-duit gua, diri-diri gua, mulut-mulut gua. Saya nggak pernah urus orang lain, nggak pernah malu. Lu makan di mobil, kuahnya tumpah lagi ke jok, enak kan? Seumur-umur bau lu mobil lu. Tumpahnya soto, bu soto seumur-umur. Kan itu masuk ke dalam sponnya itu. Lu kenapa malu sih makan di pinggir jalan? Emang kenapa kalau makan pinggir jalan? Saya naik angkot juga nggak malu. Saya sering dari gudang ke sini naik angkot. Saya kadang-kadang deket kok gudang ke sini. Jalan kaki saya, sekalian saya olahraga. Saya tiap pagi lari, tiap pagi jalan. Terus saya harus pakai training pack apa yang heboh. Wah, kacamata segala macam, topi apa biar pakai handset segala macam. Larinya nggak seberapa, lu pamernya aja yang nggak ketulungan. Jalannya baru 10 meter aja ada hoho-haho, udah nggak ada nafasnya yang teratur. Saya pakai baju biasa saya, nggak usah pakai baju training pack segala macam. Niat saya kan olahraga, bukan mau show untuk show baju. Terserah orang mau anggap saya gelandangan kek, mau anggap saya orang pengangguran kek, mau anggap saya orang punya kegiatan, terserah lu. Emang ribet banget urusan orang lain. Jadi hidup tuh jangan kebanyakan gengsi. Ya, belajar untuk apa? Hidup tuh lillahi ta'ala. Biar mengalir begitu aja. Yang penting yang harus kita gengsi itu, yang kita harus malu itu apa? Jangan bohong sama orang. Karena begitu bohong sama orang, yang dibohongin pertama itu bukan orang lain, diri kamu sendiri. Dan kamu bohongin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau membohongi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terus yang lebih ini lagi apa? Jangan nipu, jangan bohong, jangan promosi yang sifatnya hanya menguntungkan diri sendiri, tapi menghancurkan, menjerumuskan orang lain. Nah, ini juga perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita yang kira-kira baik, yang kira masuk akal, yang kira-kiranya ada profit, ada apa, tawarkan sama orang lain. Dan ini yakin kalau para pemimpinnya daerah, ya atau minimal ya kayak bupati, kayak wali kota segala macam, kalau mereka punya pikiran yang positif, ini akan jadi bahan pikiran mereka. Dan bahkan ini adalah solusi untuk membersihkan daerahnya masing-masing. Kecuali memang pemimpin daerahnya itu otaknya nggak jalan. Ya kan nggak semua pimpinan daerah otaknya jalan. Banyak juga yang hanya ngejar jabatan, hanya ngejar posisi sebagai pemimpin daerah. Tapi sebetulnya kemampuan apapun nggak ada, ya kan, sehingga begitu dia selesai masa jabatannya, progres apapun di daerahnya tuh nggak ada. Ya, itu banyak yang seperti itu. Bahkan banyak juga yang mengajukan jadi penguasa lagi juga. Sebetulnya dulu-dulunya juga nggak ada progres apa-apa itu, dan semua itu jabatannya semua beli. Nah, orang-orang yang beli seperti ini suruh yang gini, mendingan urusan gua lah, peduli amat kayak gitu-gitu. Padahal ini tuh hal kecil bisa menyelesaikan hal besar. Sekali lagi, barang kecil ini bisa menyelesaikan hal yang besar.
Bila tadi dari tingkat RT seluruh ke RW, dari seluruh RW meringankan kepada kelurahan, kelurahan ringan, ke kecamatan juga ringan, ke bupati juga ringan. Nanti kalau satu hari dia dapat itu kota bersih dan ini, ya ingat-ingat saya lah, wajahnya ada di Facebook ini. Bercanda. Kalau toh nggak bercanda juga mereka boro-boro inget. Enggak peduli amat. Yang penting kan kayak dulu saya bersihkan taman, ngurusin satu taman, datang para pejabatnya itu, datang ngomong apa sama saya? Pak, kalau nanti ada inspeksi dari wali kota, ada inspeksi dari gubernur, ya Pak, misalnya, bilang, ini ide daripada perangkat di sini, Pak. Ini ide dari kita-kita, ya. Jadi tolonglah Pak, kita bagi-bagi kebaikan lah Pak. Oh iya, nggak apa-apa, lu ngomong aja ide lu. Urusan saya apa? Saya nggak butuh hal-hal yang seperti itu. Yang saya butuh tuh apa? Lingkungan saya bersih. Lingkungan saya bersih, badan saya sehat. Badan saya sehat, jarang keluar uang ke dokter. Kalau jarang uang ke dokter, saya mau makan apapun saya bisa. Itu aja, simpel. Nggak ada yang ingin nama, ingin progres, ingin apa segala macam. Saya bukan orang yang suka-suka yang kehidupan kayak gini modelnya. Saya nggak suka. Saya inginnya orang merdeka. Kalau saya jadi orang yang kaya raya, suruh jadi menteri, suruh jadi pejabat, enggak. Ngapain? Saya mendingan jadi orang bebas. Saya nggak ngantor, siapa yang mau marahin saya? Coba saya mau nanya. Saya nggak ngantor setahun pun, siapa yang marahin saya? Usaha-usaha saya. Ya kan? Coba kamu pejabat 3 hari nggak masuk. Kalau nggak ditegur, wartawan udah rame. Capek hidup kayak gitu modelnya. Tiap hari harus ngejaga attitude segala macam, takut nanti di blow up, salah segala macam. Mending gua mau tidur jam berapa, suka gua. Mau makan apa, suka gua. Nggak ada orang ngintil-ngintil gua. Mau keluar negeri, saya 2 bulan nggak pulang, 3 bulan saya mau di luar negeri nggak pulang-pulang, nggak ada yang ngurus saya. Bebas saya nggak mau terikat hidupnya. Saya ingin apa? Freedom dalam hidup. Oke? Sampaikan ke semua orang, ini adalah solusi untuk membersihkan lingkungan kamu dengan uang yang sangat kecil, tapi memberikan manfaat dan efektif yang luar biasa bagi nantinya ke tingkat kota madya maupun ke tingkat kabupaten, bahkan ke tingkat provinsi. Bahkan nasional. Kalau nasional mau bisa semuanya diinstruksikan oleh kepala negara umpamanya, ya, atau ini diwajibkan semua RT harus punya ini satu, dan apartemen, restoran semua harus punya yang seperti ini. Yakin saya beban sampah di Indonesia akan turun drastis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.